بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan baca sebuah riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang riwayat ini mengisahkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin tatkala meninggal dunia, begitu pula perjalanan ruh seorang kafir tatkala meninggal dunia. Hadis ini panjang, kalau yang pada antum lembaran itu, yang ada pada lembaran antum dilihatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Juga ada riwayat yang lain yang semakna dengan ini dan sanadnya sahih. Untuk yang ada pada lembaran antum ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Fathul Musnad mimma laysa fi sahihain. Kita baca riwayatnya. Anil Barra radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kharajna ma'a Rasulullah SAW fi janazati rajulin min al-Ansar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah seorang sahabat Ansar. Fantabaina ila al-qabri, maka kami berhenti di kuburan. Kalau rahimani wa rahimakumullah, dari lafaz yang pertama ini, terlebih lafaz ini yang berfaedah masyru'iyatu ittiba'il janaiz, disyariatkan untuk mengikuti jenazah. Terkait dengan ini, alhamdulillah, ini merupakan hak para muslim atau muslim yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, hakul muslim ala muslim sittun. Hak para muslim atau muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza mata fadzahu. Jika dia mati maka ikuti jenazah, urus jenazahnya. Dan ini alhamdulillah disebutkan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian maka kami berhenti di kuburan. Walamma yulhad, dan tatkala jenazah itu dimasukkan ke lahat. Sampai sini kita ambil faedah masyru'iyatul lahat fi dafnil jenazah. Disyariatkannya liang lahat untuk mengubur jenazah. Karena rahimahullah, lahat itu kuburan dilubangi ke bawah, terus di bawahnya dikasih lubang lagi ke arah kiblat, dan nanti jenazah dimasukkan ke lubang yang menonjol ke arah kiblat ini. Jadi tidak langsung ke bawah itu tidak, tapi di lubangnya begini dimasukkan ke sana. Ini namanya lahat. Ada yang langsung ke bawah di sini asyik. Yang masuk yang sunnah itu lahat. Tetapi tidak dilarang kalau menggunakan asyik dengan cara biasa seperti kita ini umumnya pakai asyik, yaitu langsung ke bawah, ditutup atasnya pakai kayu biasanya papan. Nah, ini namanya asyik. Disebut dalam salat al-lahdu lana wasyiku li ghairina. Lahat itu untuk kita, adapun yang selain lahat asyik itu untuk selain kita. Ini menunjukkan disunnahkannya lahat, tapi tidak sampai tingkat wajib, dikarenakan Rasulullah pernah menguburkan jenazah dengan cara yang seperti keumuman di kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau fajar Rasulullah SAW, maka kemudian setelah dimasukkan ke lahat dan di sana Rasulullah duduk
wa jalasna haulahu, dan kami para sahabat duduk di sekeliling beliau. Ka'annama ala ru'usina tayr, kami bang seolah-olah di kepala kami ada burung, saking tenangnya. Alhamdulillah, maka sampai lafaz ini kita ambil faedah disyariatkannya untuk selalu tenang tatkala di pemakaman. Di sini para sahabat tenang, tidak ramai sendiri tatkala selesai menguburkan jenazah. Dan demikian Allah yang disyariatkan tatkala seorang ziarah berkubur atau memakamkan jenazah. Dikarenakan yang namanya ziarah berkubur atau memakamkan jenazah di antara tujuannya adalah mengingatkan akhirat. Disebutkan dalam Islam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha fa innaha tudzakirukum akhirat atau tudzakirukum al-maut. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian dikarenakan itu akan mengingatkan kematian atau mengingatkan akhirat. Kalau tujuan demikian ini, maka tentunya seorang pernah merenungkan apa yang terjadi di sana. Tidak ramai sendiri, apalagi malah di dalam kelas dunia di pemakaman atau di kuburan. Allah a'lam bishawab. Kemudian, wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi. Dan di tangan Rasulullah ada jahan atau ranting pohon yang beliau kumpulkan ke tanah dengannya. Farafa'a ra'sahu, maka beliau angkat kepalanya, faqala istaidu billahi min azabil qabri thalatha marratin aw marratain. Dan beliau mengangkat kepalanya dan beliau menyatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 3 kali atau 2 kali. Alhamdulillah, maka sampai lafaz ini kita ambil faedah. Yang pertama, isbatu azabil qabr, penetapan adanya azab kubur. Yang ini kan dijelaskan juga dalam kelanjutan riwayat ini. Juga dari sini diambil faedah masyru'iyyah isti'adzah min azabil qabr, disyariatkannya untuk berlindung dari azab kubur. Dan di antara tuntunan Rasulullah adalah diperintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur ini setiap kali salat. Sebelum salam, setelah baca doa tasyahud atau zikir tasyahud, yaitu tahiyatullah sampai salawat selesai, maka diperintahkan kita berlindung dari beberapa perkara. Di antaranya dari azab kubur. Dan ini hukumnya wajib. A'udzubillahi min azabi jahannam wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang berikutnya, summa qala, dan beliau melanjutkan, illal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang mukmin, idza kana fil qita'in min ad-dunya, jika dia terputus dari dunia itu mati, wa iqbalin min al-akhirah, dan menghadap akhirat, menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, maka turunlah kepada dia malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuhi, yang putih-putih wajahnya, ka'anna wujuhahum asyamsu, seolah-olah wajah mereka itu matahari, karena saking putihnya, bersihnya. Hatta yajlisuna minhu maddal basari, sampai kemudian para malaikat yang banyak ini duduk di sekeliling dia, saking banyaknya yang datang sampai sejauh mata memandang. Maddal basari. Wa ma'ahum kafanun min akbaril jannati, para malaikat ini membawa kafan dari kafan-kafan jannah. Wa hanutun min hanudil jannati, juga membawa wangian dari jannah. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat al-maut. Datanglah malakul maut. Alhamdulillah, maka sampai lafaz ini kita ambil faedah bahwa malaikat yang bertugas mencabut nyawa namanya malakul maut. Malak al-maut. Dan ini alhamdulillah penamaan yang sahih, penamaan yang syar'i, yaitu malaikat pencabut nyawa, namanya malakul maut. Disebutkan di sini, juga disebutkan dalam ayat surat As-Sajdah di antaranya. Adapun penamaan
malaikat pencabut nyawa yang masyhur dalam kaum muslimin. Jibril, maka ini penamaan yang tidak ada nas sama sekali dalam penamaan tersebut. Yang sahih adalah malakul maut. Nah, kemudian datanglah malakul maut. Fayaqudu inda ra'sihi. Maka malakul maut ini datang duduk di samping kepalanya. Fayaqul, dan dia menyatakan ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah serta menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatahbudu, maka keluarlah ruh para mukmin ini. Tajilu, mengalir. Ruh ini keluarnya mudah. Karena tajilu qatratu min siqaqi. Mengalir ruh ini keluar seperti mengalirnya air dari mulut karet. Fayaquduha, maka kemudian malakul maut mengambil ruh ini. Faida akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin. Maka kalau malakul maut telah memegang ruh ini, maka kemudian malaikat-malaikat yang datang di awal tadi tidak membiarkan terlalu lama dipegang malakul maut. Langsung mereka ambil. Diambil para malaikat yang wajahnya putih-putih tadi. Hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafani. Kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang putih-putih wajah tadi, yang ditaruhlah di kafan yang mereka bawa dari surga tadi. Wa dzalikal haruri, juga diberi wewangian yang mereka bawa dari jannah. Fayakhruju minha, maka kemudian keluarlah dari ruh ini ka'at yabi nafati miskin, wewangian yang lebih wangi daripada minyak. Wujidan ala wajhil ardi, lebih wangi daripada wanginya miskin yang paling wangi di muka bumi. Fayasuduna biha, kemudian para malaikat ini membawa naik ruh seorang mukmin tadi. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikati illa qalu, maka tidaklah mereka melewati malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, melainkan mereka pasti menyatakan mahal ruh tayyib, ruh siapa yang bagus ini. Fayaqulun, maka mereka menjawab hadza fulanun bin fulan, ini ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha di dunia. Disebutlah nama yang terbaik yang dulu dia pernah dinamai di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunia, sampai kemudian mereka selesai atau sampai ke langit dunia. Fayastaftihu, maka kemudian minta dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahum, kemudian dibukalah pintu langit. Kalau rahimahullah, maka sampai di sini ada tambahan faedah yang bisa kita ambil, yaitu bahwasanya as-sama, bahwasanya langit itu ada pintunya. Masing-masing langit ada pintunya. Begitu pula di pintu itu ada penjaganya. Saja di sini fayastaftihu, malaikat tadi minta tolong dibukakan pintu. Jadi apa? Ada penjaga yang menjaga pintu itu. Nanti lebih jelas disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj. Tatkala Rasulullah Mi'raj bersama Jibril, di bawah naik Jibril, maka tatkala sampai pintu langit, maka Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya oleh penjaganya, siapa itu? Jibril. Jawab, Muhammad ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Muhammad. Terus sampai ke langit yang ke-7. Sehingga Allah, langit itu ada pintunya dan tidak sembarang bisa keluar masuk pintu ini. Dijaga ya, dijaga. Allah, sehingga kalau ada syaitan yang menculik di langit, maka akan diusir oleh para malaikat ini. Allah, kalau zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para syaitan itu mereka biasa mencuri berita langit. Yaitu kalau Allah Taala memutuskan suatu perkara atau berfirman suatu perkara, maka Allah menyampaikan kepada Jibril.
Kemudian para malaikat bertanya tentang apa yang Allah wahyukan. Tak kali disampaikan perkara itu, ada di sana syaitan-syaitan pencuri di kalangan. Mereka mendengar. Jadi disebutkan oleh rawi di sana, tata cara mereka mencuri di kalangan itu mereka ba'duhum fawqa ba'din, tumpuk sampai ke atas. Para syaitan, para jin, ya paling atas nanti yang mencuri kita langit. Dan itu Allah yang disampaikan oleh syaitan ini kepada kami, kepada hukum. Sehingga terkadang ucapan hukum itu benar, karena dari kesalahan ini yang dibawa oleh syaitan. Tetapi Allah, satu kebenaran yang mereka ucapkan ditandai dengan 100 kedustaan. Namun kata benar terkadang, tapi kedustanya lebih banyak. Tetapi Allah yang demikian itu maka berhenti dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka setelah diutusnya Rasulullah, tertutuplah pintu langit, dijagani, dan tatkala ada syaitan yang hendak mencuri kita langit, maka dilempari dengan an-nujum, dilempari dengan bintang, sehingga tidak bisa mereka mencuri kita langit kembali. Allah a'lam bishawab. Namun terjadi perbincangan antara para ulama, ada khilaf setelah Rasulullah meninggal dunia, apakah seperti itu tetap berjalan atau kembali kepada seperti semula, syaitan bisa menjadi lagi. Allah a'lam bishawab. Zahirnya hal itu terjaga terus walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Di antara yang memuatkan ini adalah di antara yang fungsi bintang Allah sedang rujuman nisyayatin dalam surat Al-Mulk. Maka bintang itu sebagai rujuman nisyayatin, sebagai panah-panah buat syaitan yang hendak mencuri kita. Ini ayat berlaku umum sampai nanti yang kemudian. Allah a'lam bishawab. Al-muhim, langit ada pintunya dan ada penjaganya, dan tidak sembarang orang atau tidak sembarang malaikat atau syaitan bisa masuk ke sana tanpa izin dari penjaganya. Alhamdulillah. Dan dari kalangan manusia belum ada yang sampai ke langit ini, kecuali yang sekali dijanjikan Rasulullah. Apa yang diuntungkan oleh orang-orang kufar, katanya mereka sampai ke bulan yang begini itu masih jauh dari langit, belum sampai ke langit, dan mereka tidak akan bisa untuk menembus langit ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fayastaqbiluhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Maka tatkala dibukakan pintu langit dunia, maka penghuni langit yaitu dari kalangan malaikat menyambutnya dan mengantarkan kepada langit yang di atasnya kembali, dan seterusnya terus demikian sampai ke atas. Masing-masing penghuni langit dari kalangan malaikat akan menyambut terus orang mukmin yang baik ini dan mengantarkan sampai langit yang berikutnya. Hatta yang tahiyya bihi ila sama'is sabi'ah, sampai berhenti di langit yang ke-7. Qala fayaqulu Allah Ta'ala, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyina fi sama'ir rabi'ah. Tulislah catatan hambaku ini di Illiyun, di langit yang ke-4. Masalah Al-Illiyyin atau Al-Illiyun ini bisa terlihat nanti dalam tafsir surat Al-Mutaffifin. Ya, semoga berjelas di sana tafsir. Jadi di langit yang ke-4 letaknya. Wa'aliduhu ilal ardi, jangan kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, dikarenakan aku sesungguhnya menciptakan mereka ini dari tanah, dari bumi. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumilah akan kami kembalikan ya, dikembalikan ke tanah, dikubur. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah, dari bumi itu
akan aku keluarkan dia di kesempatan yang lain, yaitu tatkala nanti hari kebangkitan. Fa yu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian dikembalikan ruh ini ke jasadnya. Ini tatkala jasad bisa dikubur. Wa ya'tihi malakani. Kemudian datanglah dua malaikat. Fa yujlisanihi. Yang dua malaikat ini mendudukkan dia. Berarti orang yang meninggal dunia di alam kuburnya disampaikan, didudukkan oleh dua malaikat ini. Kalau nanti ada yang protes nih, itu kalau dibongkar kan, tetap nggak ada perubahan pada tanahnya. Ya, jangan tetap ini itu. Nggak ada bekas didudukkan, ya enggak ada. Alhamdulillah, maka ini alam yang berbeda. Kita di alam dunia, sementara kejadian ini di alam barzakh. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Allah a'lam. Sehingga tidak bisa sebenarnya demikian ini, tidak bisa diakal-akal. Kemudian, fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini menanyakan pada dia, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka dia akan jawab, Rabbi Allah, Rabb Allah. Orang mukmin itu bisa menjawab. Fayaqulani lahu ma dinuka, maka dua malaikat ini menanyakan lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka dia menjawab, agama itu Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini menanyakan lagi kepada dia, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada engkau? Siapa nabimu? Fayaqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, fayaqulani lahu, ada tambahan lagi, ma'amaluka, apa amalan kamu? Fayaqul, maka orang yang menjawab, qara'tu kitaballahi, aku membaca kitabullah, wa amantu bihi, dan aku beriman padanya, wa saddaqtu bihi, dan aku membenarkannya. Alhamdulillah, dari lafaz ini atau sampai lafaz ini, maka kita ambil faedah isbatu fitnatul qabri, penetapan adanya fitnah kubur, yaitu setiap jenazah nanti di alam kuburnya dia akan ditanya oleh dua malaikat ini tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Dan ini Alhamdulillah, tidak ada yang selamat dari ini semuanya. Semuanya terkena fitnah kubur ini kecuali beberapa yang dikecualikan. Di antaranya al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul itu tidak terkena fitnah kubur. Kenapa? Karena memang mereka objek yang ditanyakan. Siapa nabinya? Kemudian juga yang dikecualikan adalah orang yang mati syahid. Yang dikecualikan juga dari sini adalah anak kecil yang mati sebelum balik. Begitu pula di antara yang dikecualikan dari fitnah kuburnya adalah seseorang yang mati di hari Jumat. Di hari Jumat. Maka itu keselamatan dari fitnah kubur. Dan yang lain beberapa yang dikecualikan oleh para ulama. Dengan nas dan sahih tentunya. Selain itu, maka secara umum akan mendapatkan fitnah kubur. Siapapun dia, entah laki-laki atau perempuan. Entah ditanam jasadnya atau hilang jasadnya. Maka sama semuanya. Entah yang dibakar atau yang lainnya, entah ditelan ikan ataupun yang lainnya, semuanya kita yakini terkena fitnah kubur. Bagaimana posisinya? Allah a'lam bishawab. Perkara gaib, Allah yang masih tahu masalah ini. Dan kita imani bahwasanya adanya fitnah kubur, dan secara umum manusia akan mendapatkan fitnah kubur ini. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lain, fitnah terakhir yang menimpa seorang hamba. Fitnah terakhir yang menimpa seorang hamba. Setelah itu tidak ada fitnah lagi, tidak. Sudah selesai urusannya. Ima dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab setelah itu.
baik di kuburnya ataupun nanti setelah itu di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fayunadi munadin minas sama. Kemudian terdengarlah suara penyeru dari langit. An sadaqa abdi, telah jujur hambaku ini, telah benar hambaku ini. Fa'afisuhu minal jannati, maka bentangkanlah permadani untuk dia dari surga. Wa albisuhu minal jannati, dan berikan pakaian kepada dia dari pakaian-pakaian surga. Waftahu lahu baban minal jannati, dan bukakan bagi dia satu pintu dari pintu-pintu surga. Fayatihi min tibiha wa ruhiha, maka kemudian sampailah kepada dia wanginya surga dan baunya surga. Wa yusabbu lahu fi qabrihi majada sarihi, dan kemudian dilapangkan untuk dia kuburnya sejauh mata memandang. Wa yatihi rajulun, dan datang kepada dia seseorang hasanul wajhi, yang wajahnya bagus, hasanul thiyab, pakaiannya yang bagus, tayyibur rih, baunya enak, baunya wangi. Fayaqul, maka yang datang ini menyatakan, absyir billadzi yasurruka, bergembiralah kamu dengan apa yang akan menyenangkan bagi dirimu. Hada yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang dulu di dunia kamu dijanjikan. Fayaqulu man anta, maka orang mukmin menyatakan, siapa engkau ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khairi, maka engkau ini orang yang datang dengan kebaikan kelihatannya. Fayaqulu, maka dia menyatakan, ana amaluka shalihu, aku ini amalan kamu dulu yang saleh, yang menemani dia nanti di alam kubur. Fayaqul, maka seorang mukmin menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat dengan segera. Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat dengan segera. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Alhamdulillah, inilah penggalan pertama dari riwayat ini. Bila mengisahkan perjalanan ruh seorang mukmin tatkala meninggal dunia. Berapa menit? 15 menit. 6 menit. Insyaallah cukup. Nah, kita selesaikan. Berikutnya akan selalu melihat perbandingannya. Dia akan mengisahkan bagaimana ruh seorang kafir tatkala meninggal dunia. Wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i min ad-dunya, jika dia hendak terputus dari dunia, itu seperti dari dunia. Wa iqbalan ila al-akhirah, dan menghadap akhirat, itu mati maksudnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, sama turun pada dia dari langit malaikat-malaikat. Tadi sudul wujud, wajahnya hitam-hitam. Kalau tadi biru, putih, ini hitam. Ma'hum al-matuhu, maka para malaikat itu membawa al-matuh, pakaian yang kasar dari neraka. Hatta yajlisuna minhu madal batari, kemudian para malaikat yang banyak ini duduk di seluruh dia di sejauh mata memandang. Qala thumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, yang kemudian duduk di sisi kepalanya, samping kepalanya. Fayaqul, maka malakul maut menyatakan, ya ayyatuha an-nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sahatillahi wa ghadabih, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatafarraqu fi jasadi, maka bergejolaklah ruh ini di jasadnya. Qala fatakhruju, maka keluarlah ruh ini dari jasadnya. Tuqatta'u ma'a al-uruq wal 'atab, terputus bersama keluarnya roh ini urat-urat naginya dan tulang-tulang. Nah,
kama tunza'u as-sufuda kama tunza'u as-sufudu min as-sufil mablul. Keluarnya ini Allah disebutkan oleh beliau sebagaimana besi yang bergerigi dicabut dari bulu yang basah. Tentu pasti ada yang ikut pada besi yang dicabut ini. Mau lebih baik ini kita berdoa pada Allah Taala dan berikan gambaran bagaimana sulitnya seorang kafir tatkala meninggal dunia. Kemudian fayaqudha, maka kemudian malakul maut ini mengambilnya. Fa'idza akhadhuha lam yad'uha fi yadi tarbata ainin, maka setelah itu langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang banyak ini dan tidak mereka biarkan di tangannya sesaat saja. Hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi tilkal masuhi. Kemudian setelah itu diletakkanlah ruh ini di kain yang mereka bawa dari neraka tadi, al-masuh, kain yang kasar. Disebutkan dalam riwayat yang lain tambahan dan dikasih wewangian, tapi wewangian dari neraka. Fayakhruju minha ka'antani jifatin, maka kemudian keluarlah dari ruh ini antani jifatin. Antani bau busuk yang paling busuk, jifatin bangkai. Maka keluarlah darinya bau paling busuk dari bangkai yang ada, wujidan ala dhahril ardi, yang lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk di muka bumi. Fayas'aduna biha, kemudian para malaikat ini membawa naik roh ini. Fala yamurru nabiha ala malakin minal malaikati illa qalu, tidaklah mereka melewati malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, melainkan para malaikat yang mereka lewati menyatakan mahadzar ruhul khabith, ruh siapa yang jelek ini? Fayaqulun fulan bin fulan, maka dikatakan ruhnya fulan bin fulan fi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebutkan dengan nama yang terjelek yang dia pernah dinamai di dunia. Hatta yantahiya biha ila samai dunia, sampai kemudian mereka berhenti di pintu langit dunia. Fayastafihuna, maka para malaikat minta dibukakan pintu langit dunia. Fala yustahu lahu, tetapi tidak dibukakan pintu langit dunia, tidak bisa dibawa ke atas. Subhanallah, Rasulullah SAW kemudian Rasulullah membaca ayat la tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan pernah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhuluna jannata, dan mereka tidak akan pernah masuk jannah, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Qala fayaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi sijjin bil ardi sufla." Kemudian Allah Taala berfirman, tulislah catatan hamba-Ku ini di sijjin. Sijjin sama nanti penafsirannya sudah dalam surat Al-Fatihah. Sijjin. Yang sijjin ini tanya di ardi as-sufla, di bumi yang paling bawah. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke muka bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, dikarenakan aku dari bumilah dulu menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi akan aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi akan aku keluarkan pada kesempatan yang lain. Qala fa yusraqu ruhuhu tarhan, kemudian dilemparkanlah ruh ini dengan sebenar-benar pelemparan. Ya, kalau tadi sudah dikembalikan, lembut. Kalau dilemparkan. Qala tsumma qara'a Rasulullah SAW baca ayat. Faman yusyrik billahi faka'annama qarra minas samai. Barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Dilemparkan. Fatah tafuhut tayru, kemudian disambar oleh burung. Au tahribihi rihu fi makan sahih, atau bila diterbangkan angin
menuju tempat yang jauh. Qala fayu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian dikembalikanlah ruh ini ke jasadnya. Subhanallah. Sampai lafaz ini bisa antum ketahui dari lafaz yang tadi, seluruh orang mukmin, bahwa ruh manusia tatkala mereka meninggal dunia, maka ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Dan mereka menunggu yaumul kiamat itu di sana. Sehingga dari sini mereka mengetahui bahwa tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Tidak ada ya. Ruh masing-masing kembali ke jasadnya di alam barzakh. Tidak ada istilah ruh gentayangan. Dan tidak ada istilah ruh yang datang kembali pada keluarganya di malam Jumat. Katanya gitu ya. Tiap malam Jumat kembali ke keluarganya, minta dibacakan Yasin. Tidak ada yang demikiannya. Maka ruh itu menunggu di sana, di alam barzakh, di jasadnya. Terima kasih harus orang mukmin mendapat nikmat kubur. Kalau seorang kafir nanti disebutkan mendapatkan azab kubur. Dan di sana mereka hidup dengan itu. Tidak ada istilah gentayangan ini. Ya bagaimana? Dari yang ada didengar atau diucapkan oleh sebagian orang itu. Alhamdulillah. Kalaupun itu benar ada, maka itu bukan ruh. Atau katanya sebelum 40 hari ruh itu katanya di sekitar rumahnya. Ya. Katanya dari di sisi akhiri. Alhamdulillah ketahuilah itu bukan ruh cuma jadi, tapi itu adalah jin yang mengaku-aku sebagai ruh. Maka kadir itu bukan ruh dari yang mati. Orang yang mati sudah dia di alam kuburnya, tidak ada urusan kembali dengan rumahnya yang dia tinggalkan. Allah alam sahab. Ya, kita lanjutkan. Tinggal sedikit. Fayatihi malakani, mana datang dua malaikat, fayujlisani yang mendudukkan dia, fayaqulani lahu man rabbuka. Yang bertanya siapa Rabbu, fayaqulu la adri. Yang jawab enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu, fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Qala fayunadi munadin minas sama. Subhanallah. Dari sini antum tahu perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin bisa menjawab tentang kubur. Ada yang orang kafir berkata la adri, aku tidak tahu. Nanti dalam lafaz yang lain disebutkan sami'un nasa yaquluna qultu. Aku mendengar manusia mengucapkan itu. Maka itu kita mengucapkannya. Zahir dari ini itu orang munafik. Yang mereka juga mendengar ucapan ini, Rabbnya Allah, agamanya Islam, Rasulnya Muhammad SAW, tetapi mereka sekedar mendengar. Sehingga Allah dalam perkara demikian ini disebutkan oleh para ulama tidak ada gunanya yang namanya tafsir dalam masalah tiga perkara ini. Kenapa? Karena orang dalam lafaz yang lain itu dia mendengar orang ucapan itu dan dia ucapkan, tapi dia hanya sekedar mendengar dan ucapkan apa? Taklid saja, ikut-ikutan. Sehingga dalam tiga perkara ini tentang usul salasa harus yang namanya ilmu, tidak bisa sekedar ikut-ikutan. Sehingga dari sini alhamdulillah muhim untuk kita belajar al-usul as-salasa, tiga dasar utama. Kitabnya tipis, maka itu dalam kitab itu beliau atau pengarang membahas masalah ini. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Atau ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba mengetahui Rabbnya. Ma'rifatul abdi dina, seorang hamba mengetahui agamanya. Kemudian ma'rifatul abdi nabiyya, seorang hamba mengetahui nabinya. Terkait dengan fitnah kubur. Maka hendaknya kita semangat belajar usul salasa. Kemudian maka terdengarlah suara dari langit, afritu lahu minan nar, berikan bagi dia permadani dari neraka. Wa albisu minan nar, dan berikan pakaian kepada dia dari neraka. Wa allahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuk dia satu pintu menuju neraka. Qala fayatihi min harriha wa samumiha, maka sudah sampai kepada dia panas neraka dan bau busuknya neraka. Yudayyaku alaihi qabruhu, kemudian disempitkan kuburnya bagi dia. Hatta tastalifa fihi atlahu, sampai terserai-berai tulang-tulang rusuknya. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah seseorang yang jelek wajahnya. Qabihul thiyab, jelek bajunya.
muntil rih, yang busuk baunya. Fayaqulu abdir billadhi yasuka. Bergembiralah kamu dengan perkara-perkara yang akan menyakitkan kamu. Hada yaumuka alladhi kuntu tu'adu. Ini hari yang dulu engkau dijanjikan. Fayaqul man anta, siapa engkau ini? Engkau seolah datang dengan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith, aku ini amalan kamu yang jelek itu di dunia. Fayaqul, maka dan orang ini menyatakan, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Rabbi la tuqimis sa'a, Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu nanti di akhirat akan mendapatkan yang lebih jelek daripada yang dia dapatkan di kuburnya itu. Allah rahimani wa rahmatullah. Ini kisah bagaimana perjalanan ruh seorang kafir tatkala meninggal dunia. Sehingga dari kisah yang demikian ini, alhamdulillah, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk kita lebih semangat untuk belajar tentang agama kita, belajar tentang akidah Islamiyah, sehingga dengan mempelajari akidah yang sahihah, seseorang itu akan bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat di kuburan. Kalau seseorang telah bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan itu akan dia dapatkan sampai nanti ke depan hari kiamat. Kemudian nanti di yaumul kiamat dia akan mendapatkan nikmatul jannah. Adapun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab dari fitnah kubur, maka naudzubillah min dzalika, dia akan mendapatkan azab kubur, dan itu akan dia rasakan sampai nanti di yaumul kiamat. Untuk kemudian nanti di yaumul kiamat dia mendapatkan azab yang lebih pedih tentunya daripada yang dia dapatkan di alam barzakh tersebut. Alhamdulillah, oleh sebab itu syariat yang disebutkan tadi, itu permasalahan berlindung dari azab kubur, itu juga merupakan syariat yang penting yang harus kita perhatikan dan wajib untuk dibaca oleh seorang muslim, seorang mukmin dalam setiap salatnya, sebelum salat, setelah at-tasyahud, setelah tahiyat, setelah tasyahud akhir. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Naktafi ilana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal sallallahu alaihi wasallam.